Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya, mahasiswa semester 1 ya. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman, yang mana hari ini saya coba untuk membuat video pembelajaran tentang bahasa pemrograman yang akan kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Oke, di sini aplikasi yang saya gunakan untuk membuat atau untuk mengelola scriptnya atau source code-nya, di sini saya menggunakan NetBeans. Oke, NetBeans di sini teman-teman membutuhkan aplikasi lagi sebelumnya, namanya, bentar saya cek, JDK, Java Development Kit ya. Cuma saya perlu lihatkan ke teman-teman di sini NetBeans ya. Oke, di sini. Jadi sebelum teman-teman install NetBeans-nya, teman-teman usahakan dulu download ataupun install JDK-nya. Nah, aplikasi NetBeans ini juga harus sesuai terhadap aplikasi JDK-nya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan. Contoh, punya saya di sini NetBeans yang saya pakai adalah versi 8.2. Maka JDK yang saya gunakan pun versinya 8 titik sekian gitu ya. Dengan Windows compatible-nya di 64 bit. Nah, karena saya menggunakan Windows 10. Nah, teman-teman juga harus nanti menyesuaikan. Nah, khawatirnya teman-teman coba menggunakan NetBeans versi 10 misalkan, atau versi 17 atau versi berapa ya yang terup to date-nya gitu makanya otomatis JDK-nya pun teman-teman harus sesuai juga gitu terhadap aplikasi NetBeans-nya ya. Dan itu teman-teman bisa literasi, artinya teman-teman bisa baca-baca gitu ya, searching di Google, oh yang sesuai dengan NetBeans punya saya yang mana ya JDK-nya gitu. Kalau bisa downloadnya sepaket sih, jadi bisa digunakan ya. Jadi intinya teman-teman install dulu JDK-nya baru NetBeans-nya ya, yang penting itu. Kemudian di sini sebenarnya saya juga sudah menyiapkan master untuk Visual Studio Code-nya ya, cuma saya tidak menggunakan karena nanti di PBO pun saya akan menggunakannya, yaitu aplikasi NetBeans ya teman-teman. Oke, kemudian bagaimana sih Pak misalnya cara menggunakannya? Teman-teman yang perlu diperhatikan, ini setelah teman-teman buka NetBeans-nya ya, bisa teman-teman buka atau pilih file, kemudian pilih new project ya. New project ini artinya teman-teman membuat suatu folder baru yang digunakan untuk menyimpan file-file latihan yang teman-teman akan explore. Nah, jadi teman-teman harus buat dulu foldernya ya di new project. Kemudian di sini ada pilihan Java, kemudian pilih Java application. Kemudian klik next. Selanjutnya, project name-nya saran saya sih disesuaikan sama mata kuliah teman-teman ya. Misalnya Alpro. Nah, disingkat ya, algoritma pemrograman. Kemudian di sini ada centang create main class-nya. Kalau saya menyarankan untuk dihilangkan, karena apabila teman-teman fokus atau mencentang create main class, nanti teman-teman untuk merunning filenya itu terfokus pada main class itu sendiri. Nah, maka daripada itu kita buat dinamis aja teman-teman ya, jadi nggak terfokus kepada satu file tersebut. Kita centangnya kita hilangkan, kemudian kita finish. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Di sini kita buat dulu projectnya, namanya Alpro. Oke, setelah selesai progresnya, teman-teman bisa cek di kiri layar laptop teman-teman. Di situ ada folder namanya Alpro ya, atau project namanya Alpro. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman bisa klik tanda plusnya ya. Kemudian tanda plusnya bisa dilihat di source package. Artinya teman-teman bisa membuat latihan-latihan file atau menulis script gitu ya. Kalau misalkan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu ya, di pertemuan yang ketiga, itu adalah masuknya ke
aktivitas pemrogramannya. Nah, jadi bahasa pemrogramannya Java ya teman-teman, si pemprosesnya adalah kita di sini. Artinya si pemproses bukan kita ya, artinya si prosesornya. Kita tuh sebagai user yang ingin membuat ya programnya, hasilnya, outputnya, dan aktivitas kita gitu dalam menyusun script ataupun source code atau sintaks ya. Java itu disebut dengan pemrograman. Jadi aktivitas pemrograman itu yang membuat sebuah program gitu ya. Nah, di sini source package-nya teman-teman bisa klik kanan ya, kemudian ada new, pilih Java class teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau explore semuanya gitu ya, di sini mau pakai entah itu misalkan mau buat folder lagi gitu ya, jadi bisa teman-teman buat project di dalamnya ada folder lagi bisa gitu ya. Bisa buat JFrame form. Sebenarnya JFrame form ini adalah materi yang akan kita pelajari ataupun kita bahas di PBO2 sebenarnya teman-teman. Jadi mungkin untuk di Alpro kita akan buat tuh Java class ya. Java class. Class name-nya di sini adalah saya kasih nama latihan 1 ya, karena ini latihan perdana kita teman-teman. Kemudian finish. Kita tunggu ya. Muncul ya. Nah, artinya di sini teman-teman bisa menyusun skripnya di sini ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini teman-teman yang sudah bisa kita lihat adalah ada tulisan public class latihan 1 kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nah, itu sebagai pembatas skrip kita ya. Jadi kayak misalkan surat ataupun apa contohnya ya, kayak misalkan laporan skripsi gitu ya, pasti ada pembuka dan penutup gitu ya. Surat pun sama, ada headernya atau ada pembukanya juga, ada penutupnya gitu ya. Nah, itu pun sama untuk logika di bahasa pemrograman itu sendiri. Analoginya kita pun harus ada pembuka kurung kurawal buka dan penutup yaitu kurung kurawal tutup. Public class latihan 1 ini mencerminkan bahwa nama filenya gitu ya atau nama kelasnya kita adalah latihan 1. Oke ya, kalau yang atas ini ya saya drag nih dari line 1 sampai line 10 ini sebenarnya hanya sebatas komentar ya, komentar, dan ini sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa, hanya saja ini bisa dijadikan deskripsi ataupun catatan apabila kita ingin memahami per line dari script ataupun sintaksnya ya. Di sini cuma hanya sebatas deskripsi aja. Oke, selanjutnya seperti apa Pak? Di sini saya sudah menyiapkan contoh sederhana ya. Atau ini dulu deh. Public class-nya dulu deh, kita copy ya. Bentar. Oke teman-teman, ini saya coba ketik script sedikit ya. Jadi isi dari latihan 1 ini saya hanya ingin menampilkan sebuah teks yang nanti teks itu akan muncul adalah hai dunia ya, seperti itu. Nah, atau misalkan bahasa-bahasa lainnya itu kalau di teman-teman searching itu biasanya ada untuk permulaan biasanya hello world gitu ya, halo dunia gitu. Jadi untuk permulaan teman-teman untuk yang mempelajari pemrograman biasanya sih belajar tentang bagaimana sih membuat skrip untuk menampilkan sebuah tulisan. Nah, ini adalah contohnya. Oke, teman-teman bisa melihat ya skripnya tadi. Sebelumnya saya mohon maaf dulu untuk pengetikan skripnya, kemudian misalnya saya ngetiknya lama dan seterusnya, itu mohon maaf karena saya kebetulan
tangan satunya pegang untuk mikrofon ya, saya menggunakan earphone. Satu lagi tangannya saya menggunakan mousepad ya. Jadi saya nggak pakai mouse ya, mouse klik, tapi saya pakai mousepad bawaan laptopnya. Jadi saya agak susah untuk untuk memposisikan kursor-kursornya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya kalau public kelas latihan 1 ini adalah sebuah simbolis bahwa nama filenya adalah latihan 1. Kemudian di situ teman-teman kenapa perlu diketik public static void main. Nah, ini menandakan agar si kelas ini atau file ini dijadikan main kelasnya atau dijadikan sederhananya gini, teman-teman kalau ingin merunning aplikasinya atau menjalankan programnya, teman-teman kalau di Java butuh ini public static void main dan wajib ada. Kenapa? Karena ini adalah syarat khusus dan ketentuan yang sudah diberikan oleh Java-nya itu sendiri. Maka teman-teman perlu ngetik script ini dan ingat di Java itu teman-teman harus sesuai huruf besar dan huruf kecilnya atau istilah pemrogramannya itu adalah case sensitif. Jadi sangat sensitif sekali nih bahasa pemrograman Java. Kalau misalkan bahasa pemrograman Java-nya misalnya pengen P-nya kecil, ya wajib huruf kecil. Contoh kayak misalkan ini string. Stringnya kan huruf besar ya S-nya. Kalau kita ubah ke huruf kecil, nah dia langsung memberikan notifikasi error. Ya teman-teman ya. Jadi harus sama. S-nya besar. Yang lainnya pun harus sama. Misalkan ini pakai kurung siku, kurung tutup biasa. Nah, dan di public static void main itu pun harus ada inisialisasi pembuka juga, yaitu kurung kerawal buka sama kurung kerawal tutup. Nah, isi scriptnya itu ini sistem out print hai dunia ya, dan teman-teman bisa memodifikasi apa yang ada di dalam kutip dua ini. Misalnya diganti hai dunia ini, misalkan bisa hai dunia ini yang indah misalkan. Nah, ini bisa diganti. Tapi kalau di sini nggak bisa ya teman-teman, karena ini masuk ke script Java-nya. Terus Pak, bagaimana cara kita merunning filenya? Kita balik lagi aja ke filenya, kita klik kanan. Nanti di situ ada run file atau short key-nya ada shift F6. Diklik saja. Kita tunggu teman-teman ya. Di sini ada notifikasi nih, Alpro run. Jadi lagi running nih project yang ada di dalam Alpro gitu ya. Mohon ditunggu, agak lama ya karena ini sekaligus recording. Nah, ini teman-teman muncul seperti ini. Lihat ya di bawah ya. Tuh, hai dunia ini yang indah gitu ya. Nah, sekarang ada tulisan build successful. Kenapa ada di tulisannya ada di kanannya, Pak? Ya, karena teman-teman di sini ada print ya. Ada fungsi system out print. Kalau misalkan teman-teman tambah ln, nah, kita running lagi ya. Ini otomatis dia bisa ke bawah nanti. Jadi fungsi bedanya sistem out print sama sistem out print ln, nah ini agar untuk kalimat berikutnya bisa disimpan di bawah ataupun di sampingnya. Kalau teman-teman print aja tanpa ln, dia ada di sampingnya. Jadi teks berikutnya ada di sampingnya. Tapi kalau misalkan print ln itu pasti di bawahnya. Nah, ini pun sebenarnya kenapa ada di bawah ini, build successful ini sebenarnya bawaan dari Java ya. Dia hanya ngasih tahu ke kita, menginformasikan ke kita bahwa aplikasinya sudah dibangun secara sukses loh gitu. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 seconds gitu, 2 detik gitu. Nah, kalau misalkan tadi agak lama, itu sebenarnya dari spek laptopnya ya teman-teman ya. Itu pembahasannya sebenarnya dari sisi skripnya itu hanya 2 detik. Oke, kemudian bagaimana teman-teman untuk melanjutkan aplikasi kita? Misalkan Pak, saya teksnya nggak mau cuma hai dunia ini yang indah, saya mau tambahin lagi ya, bisa nggak? Bisa. Ini tinggal copy paste aja ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngetik ulang, kemudian disimpan di bawah ya teman-teman ya. Oke, tadi itu ya kita copy paste, kemudian kita bisa tambahkan misalnya hai dunia ini yang indah, kita tanya apa kabarmu gitu ya, contoh ini. Oke, nah kemudian kita running, kita coba running lagi, run file, kita tunggu. Nah, muncul ya teman-teman ya, hai dunia ini yang indah, apa kabarmu. Jadi isi
maksudnya hasil programnya ya tergantung apa yang kita tulis ya, skripnya atau sintaksnya. Nah, seperti itu. Ya teman-teman, kalau mau buat deskripsi atau paragraf atau mau cerita pun ya bisa ini. Ya, jadi buat aplikasinya tentang cerita lah misalnya kayak gitu. Oke, ini hanya sebatas untuk menampilkan keterangan atau tulisan. Nah, sekarang bagaimana Pak apabila kita mau input data gitu ya. Input kemudian bisa diproses, kemudian di output. Artinya berarti kita kembali lagi di pertemuan 2 minggu yang lalu kita mengenal yang namanya tipe data. Nah, ini menarik teman-teman. Di sini saya sudah siapkan ya biar nggak terlalu banyak ngetik. Saya copy paste aja. Bentar. Karena saya menggunakan tangan satu. Ctrl C ya. Kita butuh ini. Aduh, agak susah juga ya. Oke, ini karena mouse saya ketinggalan. Oke, kita butuhkan library dulu. Ini disebutnya library ya, karena kita mengimport sesuatu fungsi untuk menambahkan fungsi yang ada di body sintaksnya nanti gitu. Jadi kita butuh sesuatu yang harus dideklarasikan terlebih dahulu. Di sini kita butuh fungsi scanner, maka kita import terlebih dahulu ya. Oke, kemudian kita deklarasikan variabel. Contoh, nah ini deklarasi variabelnya teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, jadi kita butuh variabel, misalnya namanya A variabelnya. Tipe datanya apa? String. String itu apa sih? String itu dipakai untuk karakter, kumpulan dari karakter gitu ya. Ya teman-teman, kalau misalkan di sini contohnya mau input data, atau sini aja ya. Apa kabarmu? Di sini kita deklarasikan A sama dengan belum. Kita butuh scanner dulu teman-teman. Kita copy paste aja ya biar nggak terlalu lama. Nah, ini dia. Aduh, copy. Kita ke sini. Paste. Nah, si scannernya tadi yang sudah kita import atau yang sudah kita tambahkan di line yang pertama atau baris yang pertama, kita bisa fungsikan atau kita bisa deklarasikan lagi untuk variabelnya itu di baris ke-6. Di sini scanner kita deklarasikan fungsinya untuk variabel yang namanya input. Nah, input di sini sebagai variabel ya, variabel inputan. Di sini boleh diganti nggak Pak inputnya? Bisa. Kalau teman-teman mau ganti, coba misalkan, bisa. Mau diganti nama Rian pun bisa. Sebenarnya apapun bisa ya teman-teman, asal konsisten. Nanti pada saat ingin input datanya, variabel yang dipakai adalah Rian itu, gitu ya. Tapi di sini kita coba pakai input aja ya, biar defaultnya kita paham. Oh, input itu digunakan untuk variabel scanner, gitu ya. Di sini A sama dengan input dot next ln ya, next line. Kemudian di situ titik koma ya. Nah di sini nanti kita tinggal outputnya saja. Bentar. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pahami dulu rencana atau planning ya. Teman-teman misalnya mau buat sebuah aplikasi input data. Input datanya di sini kita misalkan dulu satu data. Nah, artinya kita butuh berapa variabel? Satu. Berarti tinggal dideklarasikan tipe datanya. Tipe datanya kita pakai apa ya? Tergantung kebutuhan. Misalkan saya cuma mau, di sini contohnya saya mau coba nanya dunia saja, apa kabar? Artinya itu kan teks ya. Nah, kalau teks pakainya string kayak gitu. Kalau misalkan angka baru menggunakan integer, double, float dan sejenisnya ya. Nah, di sini ada scanner tadi sudah ya, itu variabelnya input. Kemudian di sini ada sysout, sistem out print ln itu sebenarnya dipakai hanya untuk menampilkan keterangan aja. Hai dunia, ini yang indah, apa kabarmu? Nah, pertanyaan apa kabarmu ini
inisialisasikan ke variabel A. Ya, di sini ada variabel A dengan fungsi input. Ya, fungsi input ini yang sudah dideklarasikan dengan fungsi scanner itu nanti akan memasukkan sebuah nilai yang nilainya akan dimunculkan di baris ke 10 dan 11 nih, di 11 ya, di 11 nanti plus A. Nah, plus A ini sebenarnya untuk menampilkan. Kenapa sih Pak pakai plus? Ya bawaan Java-nya. Kenapa nggak pakai sama dengan? Ya nggak bisa. Kenapa nggak pakai garis ini? Ya nggak bisa gitu ya. Artinya kenapa pertanyaannya menggunakan plus, ya itu udah bawaan Java-nya kayak gitu ya, udah ketentuan Java-nya. Nah, setelah itu coba ya kita running biar teman-teman ada gambaran sebenarnya fungsi aplikasi ini seperti apa. Oke, nah teman-teman bisa dilihat ya. Tuh. Hai dunia, ini yang indah, apa kabarmu? Misalkan ini saya coba isi ya. Di sini kan dia nanya nih. Di sini saya bisa ngisi baik, baik misalnya saja, misalkan kita enter. Nah, outputnya seperti ini teman-teman. Outputnya bagaimana kabarmu? Gitu ya, tanda tanya. Di sini ada tulisan baik-baik saja. Yang mana tulisan baik-baik saja ini sesuai atau sama dengan apa yang kita inputkan kayak gitu. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman udah mulai paham nih Java tuh seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya tadi udah belajar menampilkan teks, kemudian sudah bisa untuk menginput data walaupun datanya sifatnya hanya sebuah karakter, kemudian kita munculkan gitu ya hasilnya ya. Ada pertanyaan, kemudian kita keep, kemudian kita munculkan hasilnya. Nah, sekarang teman-teman kita coba untuk menghasilkan nilai atau operasi bilangan. Kalau tadi kan hanya sebatas input, apa kabarmu, baik-baik saja, nanti di outputkan gitu ya. Kalau sekarang kita akan butuh sebuah prosesnya ya. Contoh di sini saya mau menjumlahkan bilangan. Masih ingat ya materi di pertemuan yang ketiga yang ngebahas tentang kalimat deskriptif. Kalau misalkan masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, itu disebut sebagai kalimat deskriptif. Ya, nanti insya Allah kalau kami tidak ada halangan, kita akan coba untuk belajar pseudocode-nya sama flowchart-nya. Tapi kita lompat dulu untuk teman-teman punya gambaran bagaimana sih bahasa pemrograman Java itu ya di sini. Oke, di sini teman-teman tipe datanya kita ubah karena sekarang kita mau mengelola bilangan, maka tipe datanya kita pakai integer dulu ya. Kita pakai int. Kemudian, nah di sini dia langsung error. Kenapa? Karena next-nya di sini next punyanya string. Nah, diganti aja mungkin ya dulu. Kalau buat integer apa Pak? Ya next int. Ya kayak gitu. Jadi disesuaikan. Tapi i-nya dibesarin teman-teman. Oke, misalkan kita mau menjumlahkan dua bilangan. Kemudian berapa variabel yang akan kita butuhkan? 2 kah? Salah. Ingat, kita punya rencana untuk menjumlahkan dua bilangan. Otomatis kita butuh satu lagi untuk hasilnya dong gitu. Maka kita butuh 3 bilangan gitu ya, atau 3 variabel. Kita contohkan A, B sama C dulu ya. Nah, kemudian yang di sini diganti deh keterangannya. Jadi aplikasi penjumlahan gitu ya. Kemudian di sini pertanyaannya masukkan gitu ya bilangan ke 1. Masih ingat ya teman-teman ya yang minggu lalu, masukkan bilangan ke 1. Kemudian atau terus saja bilangan kali ya, bilangan gitu ya, masukkan bilangan ke 1 sama dengan gitu. Kemudian kita copy paste aja teman-teman nih biar teman-teman nggak terlalu banyak ketik. Ctrl C, paste, karena kita membutuhkan urutannya gini ya teman-teman ya. Masukin bilangan 1 dulu ya 10, masukin bilangan kedua 20, enter, muncul hasilnya 30 gitu ya. Jadi sesuai, jadi kebutuhan program itu atau penulisan skrip itu ya sesuai dengan kebutuhan kita ya dalam membuat program. Di sini maka variabel yang dibutuhkannya lagi B ya. Di sini sudah diinisialisasi ya, A sama B-nya sudah kita deklarasikan. Kalau tiba-tiba kita nulis D di sini ya pasti error ya teman-teman ya, karena
Lah, kan itu belum belum dideklarasikan di awal, kok tiba-tiba muncul D gitu tuh. Jadi si Java kebingungan. Maka kita deklarasikan variabel yang sesuai. Kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Ya tinggal C sama dengan A ditambah B titik koma kayak gitu. Nah, maka hasilnya outputnya adalah C ya di sini ya. Tapi keterangannya ini jangan bagaimana kabarmu ya teman-teman ya. Nanti pada bingung. Maka ditulis aja hasil penjumlahan dari A ditambah B sama dengan C. Kayak gitu ya. Ini kita save dulu, kemudian tinggal kita running ya teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa ini nih mempelajari nih kayak tadi deklarasi variabel ya, integer A, B, C karena kita butuh 3 variabel. Kemudian di sini ada scanner tadi ya, scanner itu dipakai untuk variabel inputnya nih yang kita gunakan untuk input data. Nah, kemudian di sini ada aplikasi penjumlahan bilangan ini sebagai judul aja teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk setiap pembuatan aplikasi ya butuh judul. Jadi biar orang itu nggak bingung ini aplikasi tentang apa sih gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman buat aplikasi kemudian udah ada keterangannya, kan si user atau pengguna tahu ya, oh aplikasi ini digunakan untuk menjumlahkan gitu dan seterusnya. Di sini variabel yang digunakan adalah A dan B. Jadi inputan bilangan A dan B, kemudian nanti si C ini untuk menampung hasil penjumlahan A ditambah B. Dan di akhirnya outputnya akan muncul keterangan seperti ini di mana hasil penjumlahan A dan B. Kita coba running dulu teman-teman. Nah, di sini analoginya gini ya. Nah, di sini juga kenapa sih kursornya di bawah ya, karena kita menggunakan print ya. Coba kita stop dulu deh. Kalau misalkan teman-teman mau di samping, pakainya print aja, jangan print ln. Ini pun sama, print gitu ya. Coba kita run deh. Kita run. Nah, nanti dia di samping nih. Tuh. Misalkan bilangan pertama 56, enter. Nah, masukkan. Aduh, ini keterangannya masih salah teman-teman. Saya teledor nih. Tapi coba dulu ya, 44 misalkan. Oke, benar. Di sini keterangannya yang salah. Kita tinggal lihat aja ya. Ini kan hasil aplikasinya, di sini script atau source code-nya. Ini salah di sini nih, tetap sama-sama bilangan 1 karena hasil copy paste tadi ya. Maka ini pun jangan lupa untuk diubah ke bilangan 2. Gitu ya. Ini outputnya. Mungkin kita running ulang ya di sini, klik kanan, run file. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Oke, muncul. Nah, sini ya. Aplikasi penjumlahan bilangan pertamanya misalkan 70, enter. Masukkan bilangan kedua 30, kita enter lagi. Outputnya adalah hasil penjumlahan dari A ditambah B, atau bilangan ke-1 sama bilangan kedua jadinya adalah 100. Seperti itu dulu teman-teman ya untuk pembelajaran di pertemuan yang keempat ya, pertemuan 4 ini. Saya harapkan teman-teman bisa mencoba latihan di rumah, kemudian teman-teman coba challenge dari saya ya, dicoba dulu. Maksudnya gini, saya pengen tahu teman-teman, nanti di hari Kamis kita cek ya, cek bareng-bareng. Artinya teman-teman yang mengerjakan siapa, yang enggak siapa. Nanti kalau bagi yang teman-teman mengerjakan, ya tinggal ditunjukkan saja ya. Kan di pertemuan-pertemuan sebelumnya teman-teman udah bilang kalau teman-teman memiliki fasilitas laptop ya. Ya teman-teman coba, kalaupun teman-teman nggak pakai NetBeans boleh, misalkan Pak saya pakai tadi Visual Studio Code misalkan, silahkan mau pakai aplikasi apapun asal bahasa pemrogramannya Java itu dibolehkan dan berbasis teks ya, jangan GUI dulu. Nah kemudian di sini teman-teman tantangan dari saya, coba teman-teman buat di sini. Masih ingat ya, ini sebenarnya masih berkaitan sama materi di minggu atau di 2 minggu yang lalu terkait sama bagaimana teman-teman apabila untuk inputannya ada 2 bilangan, tapi untuk hasil outputnya itu ada 4. Ingat ya, ada 4 itu apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, bikin programnya kayak gimana gitu ya, bisa nggak teman-teman? Jadi teman-teman minimal
berusaha lah. Kalaupun nggak bisa, saya nggak mempermasalahkan, tapi nanti di kelas saya pengen tahu progres teman-teman. Artinya teman-teman minimal latihan ini dibuat nggak sih gitu, latihan yang saya berikan ini gitu ya, karena itu nanti buat ngecek absensi teman-teman ya di pertemuan yang keempat ini, karena sifatnya video pembelajaran. Jadi teman-teman saya harapkan dibuat ya skrip yang sama boleh, apalagi teman-teman bisa sampai membuat challenge dari saya. Jadi intinya kalau misalkan mau verifikasi absen, teman-teman harus mencoba latihan dari saya. Tapi kalau mau plus nilai dari saya, itu tambahan nilai tugas ya, nilai tugas itu teman-teman menjawab challenge dari saya, yaitu bagaimana caranya untuk 2 bilangan ya, aplikasi ini masukkan 2 bilangan tapi hasilnya bisa 4 nih, penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang keempat ini. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kita sama-sama belajar teman-teman. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.